perubahan cuaca yang sebentar lagi yang terjadi. Bukan sebentar sih, sudah terjadi, tapi puncaknya adalah besok. Jadi tanggal 21 sampai 24 gitu kurang lebih. Jadi ini sebenarnya fenomena alam yang terjadi setahun 2 kali. Yaitu ketika posisi matahari tepat di atas khatulistiwa ya, tempat kita ini ya. Yes. Jadi ya udah deh tuh, panasnya luar biasa, suhunya lebih ekstrim katanya. Jadi hati-hati nih ya pemirsa ya, nanti kalau besok keluar jangan lupa sunblock, jangan lupa pakai payung. Penting banget sunblock, Betul. payung, yang berhijab selimut ya. mungkin. Pakai masker mungkin ya, Nah, semuanya. biar Pakai bagus, selimut, ya. blanket, semuanya ada dipakai. Nah, kita mau lihat nih seperti apa pendapat Selfie Kitty dan juga Hengki Kurniawan tentang fenomena equinox ini. Berikut tayangannya. Equinox bukan tempat joget. Itu beda. Kemunculan cuaca ekstrim seringkali terjadi di berbagai belahan dunia di mana saja. Terlebih dalam waktu dekat ini cuaca tersebut mulai menghampiri Indonesia yang mengakibatkan suhu udara mulai tak terkendali. Sebagian kabar berhembus kencang menyebutkan suhu udara di seluruh tanah air akan mencapai angka 40 derajat Celcius ketika sebuah fenomena alam bernama equinox terjadi dalam beberapa hari ke depan. Cuaca equinox sendiri merupakan sebuah fenomena astronomi yang terjadi saat sinar matahari melintasi dan berada tepat di atas garis khatulistiwa, sehingga terwujudlah cuaca yang ekstrim melanda di berbagai tempat yang dilalui oleh garis tersebut. Prediksi fenomena equinox sendiri akan terjadi dalam waktu dekat ini, dimulai esok hari hingga beberapa hari ke depan, sehingga dikabarkan akan adanya kenaikan suhu udara rata-rata sekitar 32-36 derajat Celcius, dan cuaca panas tersebut akan terjadi pada waktu siang ataupun malam. Sebenarnya dari kemarin-kemarin kita sudah mengalami ya. Kalau menurut saya cuacanya cukup ekstrim, mulai dari hujan yang berlebihan. Nah, isunya kan nanti tanggal 21 matahari tepat itu ya di garis khatulistiwa. Nah, artinya banyak sekali isu yang beredar kalau radiasi juga nanti meningkat segala macam. Jangan meletakkan handphone di dekat kita ketika kita istirahat. Yang nggak ada salahnya juga sih untuk dicoba gitu kan, karena memang radiasi handphone itu kan cukup kuat ya. Ya makanya pas di tanggal itu mungkin mematikan handphone ketika kita istirahat. Kalau saya pribadi sih menanggapinya hal seperti itu hal yang wajar, Pak. Hal yang wajar. Karena memang kan kalau ibaratnya suhu yang ekstrim kan kapanpun bisa datang. Itu jadi semua itu tergantung dari pola kita sendiri. Tak banyak orang mengetahui fenomena equinox disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya fenomena ini terjadi sejak awal bumi sudah ada dikarenakan pergerakan semu tahunan matahari. Jadi setiap tahunnya matahari secara semu berada di tempat yang berbeda, bergerak ke berbagai arah, salah satunya mendekat ke arah khatulistiwa. Bagi beberapa pengamat, suhu panas yang terjadi karena equinox sangatlah berbeda dari suhu yang terjadi di benua Afrika dan Timur Tengah pada umumnya, yang mengakibatkan kenaikan suhu secara besar dan bertahan lama. Namun cukup berbeda di Indonesia saat ini, hanya relatif cukup panas akibat fenomena equinox. Alhasil dampak kesehatan yang dialami oleh tubuh seseorang juga akan terjadi dalam waktu dekat ini, jika tidak menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan di sekitar khususnya. Dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, khususnya bagi setiap kaum hawa yang mengalami cuaca panas tersebut, terkadang menjadi kendala tersendiri terlebih dalam hal kesehatan kulit pada wajah. Dengan adanya suhu sangat panas dikabarkan bisa menyebabkan kerusakan pada kulit dan bisa menimbulkan penyakit kanker pada kulit seseorang dari panasnya suhu udara. Tidak hanya menyerang pada bagian kulit seseorang, akibat fenomena tersebut, cuaca ekstrim ini mewajibkan seseorang untuk menjaga daya tahan tubuhnya agar terhindar dari serangan penyakit akibat fenomena equinox yang melanda Indonesia. Lantas adakah tips untuk menanggulangi sebelum terserang penyakit akibat masalah ini? Oh, kalau misalkan ya emang sekarang kan cuaca emang lagi nggak bagus ya.
di lokasi juga banyak yang sakit, banyak yang kurang sehat, termasuk aku juga kemarin sakit dan alhamdulillah sekarang udah bisa lagi. Paling apa ya, kalau bisa istirahat, waktunya juga ada, lebih baik daripada keluar, kita keluar mana lah panas-panasan, mending kita gunakan waktu sebaik mungkin, ya istirahat yang cukup, istirahat total, terus mungkin dari segi makanan juga harus dijaga, sama satu lagi sih vitamin sih paling ini ya, karena apalagi dengan pekerjaan kayak aku atau mungkin orang lain juga banyak yang kerja di kayak begini, ya itu harus mau nggak mau ya harus minum vitamin itu sih. Aku sih emang belakangan ini emang nanti hujan nanti panas, nanti hujan nanti panas, jadinya lebih banyak minum air putih, minum vitamin C, terus banyak makan buah sih Mbak. Ya paling bersiap aja lah untuk menghadapi cuaca yang ekstrim, mulai dari kesehatan fisik segala macam. Ya, ada yang bilang juga bahwa ini adalah hoax gitu ya. Cuma nggak apa-apa ya, kayaknya mencegah daripada mengobati kalau ternyata betul ya kan. Ya, namanya pakai sunscreen atau Iya, sunblock, sunblock. terus minum yang banyak supaya nggak dehidrasi kan memang seharusnya seperti itu karena kita Iya. tinggal di daerah tropis. Betul sekali. gitu. Tapi by the way kalau bisa melindungi hati gak ya kalau pakai sunblock? Kayak punya hati aja loh. Oh, ada. Oh ada. Oh, yang baru patah itu ya.